Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Amin buat firman Tuhan. Saya pernah memiliki dua orang teman yang memiliki sifat yang bertolak belakang di dalam mengelola emosi. Teman saya yang pertama, ketika ia mengalami masalah, selalu menunjukkan emosi yang ekspresif, seperti berteriak, memukul meja atau pintu, bahkan tidak jarang ia membanting barang yang ada di dekatnya. Meski meledak-ledak, hal ini paling lama hanya terjadi selama 1 jam sebelum kemudian benar-benar menjadi reda. Sebaliknya saudaraku yang terkasih, teman saya yang kedua, ketika ia memiliki masalah, ia lebih memilih bersikap tenang. Ia akan diam, mengurung diri di kamar, menangis sambil menutup mukanya. Ia benar-benar tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Dan parahnya, hal ini bisa berlangsung hingga berhari-hari lamanya, bahkan berminggu-minggu. Pertanyaannya sekarang, manakah di antara sikap keduanya ini lebih baik untuk kita tiru? Sesungguhnya saudaraku yang terkasih, persoalan mengelola emosi memang bukan perkara yang mudah bagi setiap orang. Dari sosok Nehemia, sesungguhnya ada 2 pelajaran penting terkait pengelolaan emosi yang dapat kita teladani. Yang pertama adalah bagaimana kita tidak mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang negatif. Nehemia pada saat ia bekerja pada bangsa yang menyebabkan orang-orang dan kota Yerusalem dalam kondisi yang menyedihkan. Pada saat itu dapat saja ia dengan jabatannya yang cukup tinggi, ia memiliki kesempatan untuk melampiaskan emosinya. Misalnya untuk membuat keonaran politik dengan memanfaatkan jabatannya yang tinggi. Atau membuat persengkokolan untuk memberontak terhadap pemimpin. Tetapi Nehemia tidak melakukannya. Malahan ia membawa semuanya dalam doa, dalam pergumulan kepada Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nehemia mampu mengelola masalah emosi dan tidak menjadikannya sebagai alasan untuk melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Walau sedang dilanda oleh kesedihan, Nehemia tetap melakukan tugasnya sebagai juru minum istana raja dengan baik. Hal inilah yang kemudian membuat raja bersimpati kepadanya dan mengizinkan Nehemia untuk memperbaiki keadaan Yerusalem. Bisa dibayangkan saudaraku yang terkasih, apa jadinya bila Nehemia menggunakan kesedihannya sebagai alasan untuk melalaikan kewajibannya? Apa jadinya bukan saja dirinya akan mendapat masalah karena melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, melainkan persoalan yang terjadi di Yerusalem tidak akan dapat mendapatkan jalan keluar yang baik. Melewati firman ini kita diingatkan dalam kehidupan kita, di sepanjang hari yang kita jalani, mungkin akan banyak persoalan yang bisa menguras emosi kita. Apapun itu, mari kita mengingat untuk kita menyikapinya dengan bijaksana. Karena kita percaya seseorang itu dihargai adalah dari caranya bersikap terhadap hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk senantiasa memiliki pengendalian diri yang benar di hadapan Tuhan. Walau begitu banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kami, kami percaya selalu ada kekuatan dari Tuhan untuk kami bisa bijaksana mengelola setiap hal, sehingga kami boleh menemukan jalan keluarnya di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.